Shalom, sebelum memulai hari ini, mari kita dengarkan Morning Wisdom. Seiring dengan peristiwa ajaib kelahiran Yesus Kristus melalui rahim seorang perawan suci Maria, ternyata ada satu peristiwa ajaib juga yang terjadi pada sepupu Maria, yaitu Elisabet. Dan itu dikatakan oleh Gabriel kepada Maria di dalam Lukas 1 ayat yang ke-36. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Elisabet adalah istri dari Imam Zakaria. Dan dia dikatakan mandul sebab sampai hari tuanya dia tidak punya anak. Tetapi Tuhan juga melakukan keajaiban karena Elisabet mengandung pada hari tuanya dan dia akan melahirkan Yohanes Pembaptis, seorang juga yang sudah dinubuatkan dalam kitab Yesaya sebagai orang yang berseru-seru di padang gurun, menyiapkan jalan bagi Tuhan. Jadi peristiwa ajaib yang terjadi seiring kelahiran Kristus, kita melihat bahwa benar karya Tuhan di dalam kuasa Roh Kudus dapat kita alami, keajaiban-keajaiban Tuhan yang mungkin di luar nalar kita, sesuatu yang di luar pikiran kita. Dan ayat 37 Lukas 1, Gabriel berkata, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Inilah satu pengharapan bagi saya dan saudara, sebab kita memiliki Roh Kudus dalam kehidupan kita, yang kalau kita mau bersama-sama menyambut pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan kita, kita bekerja sama dengan Roh Kudus, maka keajaiban-keajaiban Tuhan akan terjadi dalam hidup kita. Kita hidup di dalam tuntunan Roh Kudus. Dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan melakukan segala sesuatu. Tapi bukan berarti bahwa kita akan terus minta mujizat, bukan. Tetapi keajaiban-keajaiban itu pasti terjadi tanpa perlu kita minta, karena Tuhan mengerti, karena Tuhan tahu. Itu sebabnya kembali lagi refleksi Natal bukan sekedar kita memperingati peristiwa kelahiran bayi Yesus di kandang binatang di Bethlehem. Tetapi ada banyak yang kita ambil maknanya, bahwa ketika kita berjalan bersama dengan Roh Kudus, kita benar-benar menghargai kehadiran Roh Kudus di dalam hidup kita. Mari kita mengikuti, melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan itu bersama-sama dengan Roh Kudus. Kita pasti mampu, kita bisa, sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita sering kali menganggap bahwa kehendak Tuhan itu berat. Kita sering kali menganggap bahwa melakukan firman Tuhan itu terlalu sulit, sehingga kita menyerah. Kita lupa bahwa ada kuasa Roh Kudus dalam diri kita. Kalau kita mau bekerja sama dengan Roh Kudus, kerjakan bagian kita, dan Roh Kudus akan mengerjakan bagiannya, maka keajaiban-keajaiban terjadi. Kita mampu melakukan segala yang Tuhan firmankan. Kita sanggup melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Itulah keajaibannya, dan kita tahu tidak ada yang mustahil kalau kita bersama-sama dengan Tuhan. Jadi jangan lagi beralasan saya tidak bisa melakukan firman, saya berat melakukan firman. Ingat, Roh Kudus ada di dalam engkau.
Jadi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.